Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kedua ini, kita akan membahas contoh soal dari linearisasi fungsi tak linear, yang artinya jika kita diberikan sebuah data, ada dua kemungkinan dari data tersebut. Yang pertama, data itu linear, kemudian yang kedua, data itu non-linear. Untuk apabila kita mendapatkan data yang linear, kita dapat menggunakan cara regresi linear yang telah saya bikin di video pertama. Kemudian untuk fungsi tak linear atau apabila kita mendapatkan data yang tidak linear, maka kita akan melinearisasikannya terlebih dahulu. Jadi contoh fungsi tak linear itu sendiri seperti polinomial, eksponensial, dan kuadratik. Yang penting grafiknya itu bukan suatu garis yang lurus atau yang linear. Langsung saja ke penyelesaiannya. Langsung saja ke contohnya. Yang pertama itu ada contoh 7.3. Berikut ini akan dicari persamaan kurva eksponensial untuk data. Dari kata eksponensial ini kita dapat mengetahui bahwa data ini sudah tidak linear. Jadi datanya yang diberikan ada XI, di mana XI-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada YI-nya yaitu 0,5, 1,7, 3,4, 5,7, dan 8,4. Kemudian ada len YI yaitu minus 0,6931, kemudian 0,5306, setelah itu ada 1,2238, kemudian ada 1,7405, dan yang terakhir atau data kelima yaitu 2,1282. Maka cara penyelesaiannya yang pertama yaitu kita buat kolomnya XI, kemudian ada YI, kemudian ada kolom ZI, di mana ZI ini sama dengan len YI, kemudian XI berpangkat 2 dan XI dikali ZI. Kita masukkan data yang ada yaitu data XI yaitu 1, 2, 3, 4, 5, kemudian YI yaitu 0,5, 1,7, 3,4, 5,7, dan 8,4. Setelah itu kita cari ZI-nya. Cara untuk mencari ZI-nya kita langsung masukkan saja rumusnya sama dengan len dari YI. Maka diperoleh hasilnya yaitu minus 0,6931 sama dengan data yang ada di atas. Kemudian kita tinggal drag ke bawah untuk melihat nilai dari setiap data. Setelah itu kita beralih ke XI berpangkat 2, sama saja rumusnya dengan penjelasan video yang pertama, yaitu dengan XI-nya kita nilai dari XI kita pangkatkan dengan 2. Maka akan diperoleh 1, kemudian kita drag ke bawah untuk melihat semua nilai dari setiap datanya. Kemudian untuk nilai XI dikali YI-nya itu rumusnya sama dengan XI dikalikan dengan ZI. Maka hasilnya adalah minus 0,6931. Kita drag ke bawah. Setelah hasil dari setiap data diperoleh, maka kita jumlahkan keseluruhan datanya dengan rumus sama dengan sum. Kemudian data pertama hingga data ke-5. Hasilnya yaitu 15. Kemudian kita drag ke samping untuk melihat jumlah keseluruhan data dari setiap datanya. Kita buat, kemudian untuk nilai XI-nya dikali ZI kita ambil 4 angka, di belakang koma, sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. Setelah itu kita mencari persamaan kurva berdasarkan rumus yang ada. Jadi rumus fungsi tak linear ini dapat kita gunakan di fungsi
rumus fungsi linear dapat kita gunakan di fungsi tak linear, yang artinya pertama-tama kita gunakan rumus linear itu sendiri, kemudian nantinya kita akan masukkan ke persamaan eksponensialnya. Jadi untuk mencari A1-nya sama dengan A itu sama tadi dengan video pertama, itu sama dengan dalam kurung N-nya atau jumlah datanya yaitu 5, kemudian kita kalikan dengan sigma XI dikali YI, jadi untuk sigma XI dikali YI-nya itu diganti menjadi sigma XI dikali dengan ZI, maka hasilnya nanti akan menjadi 21,6425. Kemudian kita kurang dengan sigma XI di mana I-nya itu dari 1 sampai 5. Kemudian kita kali dengan sigma YI di mana I-nya dari 1 sampai ke 5. Setelah itu kita bagi dengan N atau jumlah datanya kembali. Kemudian kita kalikan dengan sigma XI berpangkat 2 di mana I-nya itu dari 1 sampai 5. Setelah itu kita kurangkan dengan sigma XI di mana I-nya itu dari 1 sampai 5, kemudian dipangkatkan. Jadi 15 dipangkatkan dengan 2. Maka diperoleh hasilnya itu minus 3,4575. Nah, terlalu tinggi, kita lihat untuk XI di sini terjadi kesalahan, jadi A41 dikurang dengan B42 dikali dengan sini dikalikan karena tadi XI dikali YI diganti dengan XI dikali ZI, maka YI ini sendiri diganti dengan ZI. Jadi apabila ada YI-nya itu diganti dengan ZI untuk rumus yang akan kita gunakan ini. Jadi ZI-nya itu 5. Maka diperoleh hasil 0,68526. Kemudian untuk mencari A0-nya yaitu sama dengan 1 dikali dengan sigma YI di mana I-nya dari 1 sampai ke 5 langsung dibagi dengan 5, sehingga YI-nya kemudian dibagi dengan 5. Setelah itu dikurangkan dengan A1 yang telah kita peroleh. Kemudian kita kurangkan dengan A1 kita kurangkan dengan A1-nya dikali dengan XI kemudian kita bagi dengan N atau jumlah datanya. Tunggu, kita perhatikan baik-baik. Jadi CA41 mungkin terjadi kesalahan rumus, kita ulang karena data nilai yang kita peroleh itu berbeda dari yang ada di buku.
Jadi sama dengan, kita ulang baik-baik, di sini sigma yi-nya tadi kan diganti dengan zi, maka yang diambil nilainya yaitu nilai zi dibagi dengan n kemudian dikurangkan dengan A1 dikali dengan xi, kemudian kita bagi dengan n. Maka hasilnya yaitu minus 1,06979, sehingga persamaan kurva linearnya yaitu y sama dengan a ditambah bx. Jadi kita langsung saja kasih masuk nilai a nya itu 0, jadi y sama dengan 0,68526 ditambah dengan nilai b nya yaitu karena nilai b nya minus, maka langsung saja kita ubah tandanya menjadi minus, karena positif kali negatif hasilnya minus atau negatif dari 1,0679x. Maka diperoleh persamaan kurva linearnya yaitu y sama dengan 0,6526 dikurang 1,06979x, atau kita ubah bentuk linear ini ke dalam persamaan kurva eksponensial dengan b sama dengan e berpangkat b sama dengan e, nilai b nya kita masukkan yaitu minus 1,069, sehingga nantinya nilai dari persamaan kurva eksponensialnya itu sendiri yaitu y sama dengan eksponen dari 0,60 eksponen pangkat 0,685x dikurang dengan 1,069. Sedangkan untuk stand errornya kita gunakan rumus yang sama, yaitu dengan formula fungsinya statistikal, kemudian kita cari STIX, oke. Kemudian kena YI. Sedangkan untuk X itu nilai X-nya sendiri. Jadi diperoleh stand errornya 0,556177. Sedangkan untuk SPSS-nya kita dapat menyebutnya, kita hapus dulu data yang ada. Tadi untuk contoh soal linearisasi itu datanya cuma 5. Kemudian Y-nya itu ada, kita copy nilai dari Y-nya. Saja, maka SPSS-nya, nilai dari SPSS untuk contoh 7.3 yaitu kita analisis, kemudian regression, kemudian kurva estimation. Setelah itu kita masukkan, dan di sini kita pilih eksponensial karena soalnya tadi bentuknya eksponensial. Oke.
Kita tunggu sejenak, maka diperoleh hasilnya untuk model Smearnya atau stand errornya itu 0,295. Kita copy, kita bandingkan dengan Excel. Jadi dari data yang diperoleh dengan SPSS itu kita memperoleh stand error masing-masing itu 0,093, tapi untuk nilai konstantanya di sini 0,685, kemudian 0,343. Jadi X-nya ini sendiri nilai dari koefisien regresi A, sedangkan konstantanya di sini nilai koefisien regresi B. Dan untuk stand estimation errornya atau stand errornya itu 0,295. Jadi dari sini kita peroleh bahwasanya dengan menggunakan SPSS itu nilai yang kita peroleh lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang kita peroleh menggunakan Excel. Dan untuk gambar dari contoh 7.3 yaitu kita dapat lihat sebagai berikut. Yaitu titik-titik ini kita jadikan sebagai observe atau data-data yang kita cari. Kemudian ada eksponensial yaitu garis melengkung seperti pada gambar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.